Timnas Malaysia harus mengakui ketangguhan Cape Verde dengan skor telak 3-0 dalam pertandingan kedua persahabatan yang digelar secara tertutup itu. Media Malaysia pun memberitakan, Malaysia takluk di tangan Cape Verde. Pertandingan persahabatan tertutup hari ini melibatkan pertemuan antara tim nasional Malaysia melawan Cape Verde. Pertandingan yang berlangsung di Stadion Nasional Bukit Jalil itu berakhir dengan kekalahan Malaysia dari Cape Verde 3-0 berkat sentuhan mematikan dua pemain tim tamu. Dua gol dari Dailion Livramento pada menit ke-35 dan 48 serta satu gol dari Heriberto Tavares pada menit ke-55 membuat tim asuhan Bubista meraih kemenangan meyakinkan setelah bermain imbang pada pertandingan pertama di Stadion Heras beberapa waktu lalu. Tim Harimau Malaya di bawah asuhan Peter Klamowski tampil untuk kedua kalinya melawan Cape Verde sebagai laga pemanasan sebelum menghadapi Vietnam pada 10 Juni mendatang. Malaysia akan berhadapan dengan Vietnam dalam laga kualifikasi Piala Asia 2027 pada Selasa 10 Juni mendatang di Stadion Nasional Bukit Jalil dengan sepak mula pertandingan pukul 9 malam. Seperti inilah komentar fans Malaysia. Pertandingan tertutup ini hanya bersifat uji coba, tujuannya untuk menguji taktik dengan pemain-pemain baru. Waktu itu main di lapangan kecil, bisa seri kalau main di lapangan yang lebih luas pertahanannya kelihatan longgar. Cape Verde memang tangguh, tak apa-apa. Ayo kita lanjut ke pertandingan berikutnya. Aduh, kena kalah 3-0 pula. Sengaja kalah kali ya, soalnya nggak mau ada mata-mata yang memperhatikan taktik Malaysia, lagi pula ini tidak termasuk perhitungan ranking kan? Tidak apa-apa, ini hanya ujian, yang lebih penting adalah melawan Vietnam nanti. Pertandingan tertutup tidak masalah, karena ini untuk menguji pemain kan? Ini mungkin skuad inti Cape Verde, tapi oke lah, babak pertama 0-0. Bagus juga kalah di pertandingan ini, biar bisa tahu kelemahan yang perlu diperbaiki sebelum melawan Vietnam yang pada mencela itu. Kalau nanti menang lawan Vietnam, mereka juga akan memuji lagi. Jangan khawatir, yang penting lawan Vietnam wajib menang. Malaysia sengaja kalah karena ingin menyimpan senjata rahasia untuk menghadapi Vietnam. Kalah nggak apa-apalah, ini cuma ujian. Lawan Vietnam baru penting, nanti kalau enggak, kita di-hide, diolok-olok, dijadikan bahan ejekan deh. Sepertinya first 11 starting line up babak pertama dan kedua tidak sama. Kalau pertandingan tertutup seperti ini, semua pemain diberi kesempatan untuk bermain. Awalnya mencari keserasian, kita lihat nanti lawan Vietnam. Tidak ada yang aneh kok, ini pertandingan tertutup, tidak ada batasan pergantian pemain, tujuannya untuk menguji pemain yang sudah ada dan yang baru. Kalah 3-0, yang penting Vietnam tidak bisa melihat pertandingan Malaysia. Pertandingan terbuka sebelumnya Cape Verde mengalah atau tidak serius bermain. Di depan pendukung Harimau Malaya kan, tidak mungkin mau mempermalukan tuan rumah, mereka hanya bermain seadanya saja. Pertandingan tertutup uji semua pemain, lihat taktik, lihat pemain, menang itu bonus, kalah bisa tahu apa yang kurang dan apa yang perlu diperbaiki. Apa masalahnya? Ini pertandingan tertutup, semua dirotasi. Yang penting pertandingan lawan Vietnam Selasa depan. Alah, ini cuma pertandingan pemanasan. Santai saja, nggak perlulah mengkritik bagi siapapun yang mau mengkritik. Ini hal biasa untuk mencari keserasian. Memang bisa ditebak hasil ini, dan tentu saja semua pemain Cape Verde akan bermain lebih agresif setelah tahu kemampuan Malaysia. Malaysia pun begitu, tapi sudah tentu kurang sepadan. Pertandingan ini pun sudah tahu hanya untuk uji coba pemain saja, tapi malah lebih garang daripada saat melawan yang baru-baru ini. Sudahlah main pertandingan tertutup, menang kalah juga tidak ada poin FIFA. Pasti pelatih mencoba berbagai kombinasi untuk taktik melawan Vietnam, tapi yang paling tersakiti adalah orang Indonesia. Bodoh sekali, sibuk meracau di sini kenapa sih? Tertutup laga persahabatan tidak ada poinnya, sudah lumrah pelatih ingin mengganti-ganti pemain berkali-kali, santai saja. Tetap tidak mendukung proyek yang memalukan ini. Banyak bicara saja, hasil pun tidak ada. Jangan salahkan pelatih jika nanti ada pencoretan pemain yang tidak berkualitas dan jangan heran kalau suatu hari nanti skuad Harimau Malaya akan berubah sepenuhnya menjadi full keturunan. Pertandingan secara tertutup ini lebih ke eksperimentasi saja. Tidak aneh kok kalau kalah atau mau dihajar atau dibantai atau apapun. Aduh, kecewa juga nggak bisa gol sebutir pun. Pemain-pemain hebat padahal banyak muka bule di skuad Harimau Malaya. Tapi nggak apa-apa, mungkin Harimau Malaya mau menunjukkan taringnya saat melawan Vietnam tanggal 10 nanti. Mana pemain keturunannya? Masa pemain keturunan grade A kalah 3-0?
Realistis saja, peringkat 72 calon wakil benua Afrika ke Piala Dunia. Kita punya peringkat 131, waktu itu pun Cape Verde menurunkan banyak pemain berusia 19-23 tahun sebenarnya. Pemain-pemain yang nilai di atas 600.000 euro rasanya tidak diturunkan. Ditambah lagi, bermain di kandang Malaysia dengan supporter yang ramai, ini akan memengaruhi mood permainan. Kalah 3-0 itu pun Harimau Malaya sudah memberikan usaha terbaik, kalau tidak pasti banyak kebobolan. Berarti diulang lagi ya, jangan tertawa para penggemar. Ini pengujian gameplay dan pemain, kalau tidak diuji bagaimana mau tahu taktiknya serasi atau tidak? Ini pertandingan tertutup, lebih kepada menguji taktik, menguji keserasian pemain, tenang saja. Kalau bukan kita, siapa lagi yang mau mendukung tim kita? Teruslah mencari kejayaan. Cape Verde menurunkan pemain utama mereka, tidak masalah tim ini tangguh, memimpin grup klasemen kualifikasi Piala Dunia.